Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mahasiswa MEM di kelas 2C, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UIN Suskarya. Dalam kesempatan ini, MEM akan memberikan review penjelasan tentang materi kita yang berjudul Types of Paragraph atau tipe-tipe. As you requested, I will not explain the materials by using English. Saya tidak akan menggunakan bahasa Inggris, tapi saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Dan sekedar untuk diketahui bahwa materi kita kali ini yaitu tentang tipe-tipe paragraf ini sangat berkaitan dengan materi kita sebelumnya minggu lalu, yaitu tentang bagaimana cara mengembangkan sebuah paragraf atau how to develop a paragraph. Dan minggu lalu kita sudah bahas tiga cara untuk mengembangkan paragraf itu sendiri, yaitu dengan cara description, developing a paragraph through description, yang kedua melalui exposition, dan yang ketiga melalui narration. Dan adapun tipe-tipe paragraf yang akan saya jelaskan hari ini masih seputaran tiga hal yang saya sebutkan minggu lalu, masih sekitaran description, narration, dan exposition. Namun namanya diubah menjadi naratif paragraf, deskriptif paragraf, atau expository. Dan saya tambahkan juga satu pada penjelasan di video ini, yaitu satu lagi jenis paragraf, persuasif dan argumentatif. Nah, ini dia 4 jenis paragraf yang baru saja MEM sebutkan. Yang pertama yaitu deskriptif paragraf, yang kedua adalah naratif paragraf, ketiga adalah expository paragraf, dan yang terakhir adalah persuasif and insya Allah akan kita bahas satu persatu. Oke, kita mulai dari deskriptif paragraf. Apa itu deskriptif paragraf? The definitions of descriptive paragraph ini sebetulnya bisa kita lihat atau kita pahami dari pernyataan Karim 1996. Di sini tampilkan sebuah kutipan bahwa di sini Karim menyebutkan bahwa descriptive is verbal of a person, place or object. Jadi di sini bisa dipahami bahwa memang deskriptif itu adalah verbal kita atau bahasa kita, ya baik dia tertulis maupun tidak tertulis maupun disebutkan secara verbal. Di verbal ini bisa tulisan, tidak hanya speaking, tapi di sini juga bisa writing. Dan jadi verbal of a person, place or object. Jadi deskriptif paragraf ini bisa dipahami bahwa saat penulis ingin menggambarkan atau mendeskripsikan sesuatu, baik itu person di sini maksudnya humans, manusia, ataupun place atau tempat, ataupun objek. Jadi biasanya kita akan memakai deskriptif paragraf. Kita akan menggunakan deskriptif paragraf untuk mendeskripsikan orang, tempat, objek, situasi, kondisi, juga bisa menggunakan deskriptif paragraf. Namun bisa kita tambahkan juga dari apa yang telah disebutkan oleh di sini, bahwa tidak hanya person sebetulnya, animals juga bisa, ya. Animals, binatang juga bisa saat kita ingin menceritakan atau mendeskripsikan binatang, itu juga bisa menggunakan deskriptif. Not only person but also animals, place, objects, or situation, specific situations or condition, itu kondisi juga bisa. Kita lanjut. Di sini ada beberapa notes atau points yang memang sudah disiapkan penjelasan deskriptif. Yang pertama yaitu yang harus diperhatikan dalam menulis deskriptif paragraf. Ini yang pertama, vivid imagery. Ini vivid imagery ini atau vivid maksudnya adalah apa yang kita tulis di dalam paragraf itu hendaklah memperlihatkan gambaran yang jelas atau bahasa yang jelas di sini. Yang seperti apa? Di sini ada bisa kita lihat. Presenting an impression of something through details that evoke one of the five senses: looks, sounds, feels, tastes, and or smells like.
Jadi vivid imagery ini atau vivid language ini kita gunakan untuk memberikan sebuah impression atau kesan terhadap sesuatu melalui senses. Di sini ada 5 senses, ada looks, penglihatan, sounds, feels, taste, maupun smells. Namun ini bukanlah suatu keharusan, jadi jangan pikir atau jangan dipahami bahwa apa yang kan ada 5 senses di sini harus kelima-limanya eksis, harus kelima-limanya ada di dalam tulisan kita, tidak. Dan jawabannya adalah tidak. Jadi ada kalanya mungkin kita hanya menggunakan two senses, atau bisa jadi juga 5, kita gunakan 5 di sini ya. Tapi bukanlah suatu keharusan untuk masukkan kelima-lima senses ini untuk menciptakan suatu tulisan yang memang imagery atau language-nya itu vivid. Vivid di sini maksudnya jelas. Ya, jadi saat si pembaca mencoba memahami atau membaca tulisan kita, membaca paragraf kita, lalu dia bisa memvisualisasikan. Apa yang kita tulis itu, ya. Jadi dia bisa tergambar di cognition-nya dengan jelas, ya, dengan jelas bahasa yang kita pakai itu dia bisa memvisualisasikannya maksudnya. Dan poin kedua, vivid language, sebetulnya sama ya, sama yang vivid language. Jadi vivid language ini gunanya kita memakai bahasa yang jelas yang bisa memberikan visualisasi terhadap si pembaca itu digunakan to make whatever you are describing come alive. Jadi untuk membuat apa yang kita coba deskripsikan itu seperti nyata. Seperti nyata. Jadi saat orang membaca tulisan kita, dia bisa memvisualisasikan. Itu maksudnya nyata di sini begitu, come alive. Jadi bukan come alive di sini tulisannya bisa hidup, bukan ya. Jadi maksudnya come alive ini seperti real, bahwa si pembaca itu juga experience the same thing. Jadi dia bisa memvisualisasikan dia ada di dalam tulisan itu, dia ada di dalam apa yang kita deskripsikan, dia bisa melihat, dia bisa mendengar, dia bisa merasakan melalui tulisan yang kita tulis, itu maksudnya. Dan poin yang ketiga yaitu precise language. Precise language ini jadi maksudnya precise ini kan maknanya spesifik ya, maksudnya jelas dan spesifik. Precise language untuk deskriptif paragraf ini memang harus precise language. Jadi language yang kita pilih atau kata-kata yang kita tulis itu hendaknya diseleksi, dipilih. Jadi tidak hanya menceritakan saja, tidak hanya berupa flat words atau flat language yang monoton dan hanya telling information, tapi pilihan kata kita itu hendaknya kalau kita menulis deskriptif bisa membuat si pembaca itu merasakan betul-betul dia ada di dalam tulisan itu, dia bisa melihat, bisa merasakan, bisa mencium, bisa yang 5 senses yang Mem sebutkan tadi ya. Jadi untuk mendapatkan kesan yang vivid imagery tadi, ini yang poin pertama ini, caranya adalah dengan menggunakan atau memakai kata-kata yang memang precise atau precise language tadi. Contohnya bagaimana nanti kita setelah ini. Dan kita masuk dulu ke poin yang keempat. Jadi untuk deskriptif paragraf ini untuk menciptakan kesan yang memang benar-benar hidup tadi, bahwa memang si pembaca bisa merasakan, bisa ikut terjun ke dalam tulisan kita, bisa melihat, dan seolah-olah dia experience dia di dalam sensory feelings tadi, sensory bisa look, sense, feel, taste, smells tadi, adalah dengan kita, si penulis tadi, maksud saya, si penulis bisa menggunakan simile atau metafor. Similes or metaphors ini maksudnya adalah perumpamaan. Contoh, saat kita ingin mendeskripsikan atau menggambarkan kepada pembaca bahwa ada seorang wanita yang cantik dengan alisnya yang tersusun rapi. Alis yang tersusun rapi ini kalau memang si penulisnya tidak
peka terhadap precise language dan vivid language. Tadi mungkin dia hanya akan menulis seperti ini, bahwa memang alis perempuan itu indah, indah dan tertata. Memang benar, sesuai deskripsinya benar, memperlihatkan gambaran, tapi gambarnya ini kurang hidup. Jadi untuk menghidupkan gambarannya ini kita bisa menggunakan pilihan kata yang precise language tadi. Bisa juga kita umpamakan katanya ya. Jadi kata yang kita pilih itu bisa kita pakai simile tadi ya, simile atau metafor. Kalau kita bawakan ke contoh yang tadi mungkin bisa seperti wanita cantik itu memiliki alis yang rapi, bak, seperti atau bak bahasa Indonesia ya kan, seperti semut beriring. Jadi saat kita memakai simile atau metafor itu semut beriring, jadi si pembaca bisa memvisualisasikan memang alis si wanita ini memang tersusun rapi seperti semut beriring. Jadi dia bayangkan semut beriring itu kan dia rapi ya, terus atau dia membentuk bentukan formasinya itu memang teratur dan begitu indahnya alis seorang perempuan, sehingga nanti bisa diumpamakan ya di dalam pemilihan kata kita dengan perumpamaan yang similes and metaphors tadi. Bisa digunakan tapi tidak wajib digunakan. Jadi jangan nanti saat menulis deskriptif nanti mahasiswa malah menyangka Mzeli say that we have to. Jadi kita harus pakai simile dan metafor. Tidak begitu juga. Ya, jadi tergantung sebetulnya kreativitas dan bagaimana imajinasi seorang penulis itu menggambarkan apa yang ingin digambarkannya itu dengan jelas dan hidup. Hidup bisa divisualisasikan oleh para pembacanya. Dan poin terakhir yang harus diingat untuk deskriptif paragraf ini, saat kita menulis deskriptif paragraf ini jangan hanya telling. Jadi di sini mem tulis shows, don't tell. Shows doesn't tell. Shows doesn't tell. So deskriptif paragraph itself doesn't tell, but it shows. Jadi dengan tulisan yang kita tulis tadi, kita memperlihatkan. Kenapa katanya di sini shows? Karena kita memperlihatkan dan membuat si pembaca itu menggambarkan di pikirannya seperti memang dia nyata merasakan, dia bisa mendengar, dia deskriptif. Jadi tidak hanya sekedar doesn't tell. Jadi kalau you hanya telling, mungkin katanya di sini yang precise language yang menjelaskan tadi, mungkin dia flat ya, flat language, dan selective language for making the writing itself comes alive. Oke, memang merasa cukup ciri deskriptif paragraf. Baik, selanjutnya adalah contoh untuk descriptive writing itu sendiri. Di sini mem sudah sediakan satu situs contoh bahasa deskriptif itu yang seperti apa. Di sini ini sudah saya buka. Tulisan ini bukan tulisan saya, bukan tulisan mem, so, but it belongs to someone else and I don't know. Saya nggak tahu siapa pemilik namanya. Di sini tidak ada. Oke, langsung saja kita lihat kepada contoh dari deskriptif sendiri. Di sini bisa dilihat ada beberapa ya. Bentuknya bukan bahasa deskriptif yang ditulis dalam satu-satu kali. Oke, coba kita baca yang pertama. Her last smile to me wasn't a sunset. It was an eclipse. The last eclipse, noon dying away to darkness where there would be no doubt. Nah, bahasa di sini kan memang menyentuh sekali ya, maksudnya memberikan impression tadi yang feelingsnya. Jadi di sini si penulis membuat perumpamaan smile dari seorang perempuan ini ke dalam sunset ataupun eclipse. Jadi bagaimana bentuk
senyumannya diibaratkan ke dalam sunset maupun eclipse di sini. Jadi dia pilihan kata yang Mem sebutkan dengan precise language tadi yang menggunakan similes atau metaphors ini sudah ada. Jadi memang pemilihan kata-kata kita di dalam menulis deskriptif ini memang sangat penting untuk memberikan gambaran, membantu pembaca memvisualisasikan apa yang ingin kita deskripsikan. Di sini si penulis bisa dilihat dia ingin mendeskripsikan senyuman seseorang. Jadi dia menggunakan perumpamaan sunset dan eclipse. Oke, kita lihat contoh yang kedua. My Uber driver looked like a deflating airbag and sounded like talk radio on repeat. Nah, di sini sambil saya membaca tadi saja sudah dapat gambaran, saya bisa memvisualisasikan gimana sih talk radio itu on repeat. Jadi berulang-ulang talk radio ini. Jadi my Uber travel looked like a deflating airbag and sounded. Jadi dia terdengar seperti talk radio, radio berjalan on repeat. Ini yang Mem sebut dengan senses tadi, 5 senses. Di sini sensesnya dapat. Jadi sounds yang ingin disampaikan like radio on repeat, talk radio on repeat. Tadi juga saya sudah terbayangkan talk radio on repeat ini. Di sini sangat si pembaca dengan pilihan kita yang menggunakan sensorinya, sensory sensesnya, senses 5 senses yang kita. Oke, saya rasa cukup, tidak perlu kita berlama-lama ke contoh-contohnya, nanti bisa dibaca lagi di situs-situs, bisa dicari sendiri sebetulnya, bisa ditanya. Oke, kita lanjut bahasan kita. Precise language tadi sudah saya sampaikan, imagery juga sudah saya sampaikan, dan kita langsung loncat ke sini saja ya. Bagaimana cara mengembangkan your descriptive paragraph? Ini sebetulnya juga sudah kita singgung sedikit lalu, bagaimana cara tulis dan mengembangkan deskriptif paragraf. Yang pertama, tentukan dulu topiknya ya, ini saran saja. Tentukan topiknya, lalu free writing without editing ya. Jadi silahkan ditulis bebas, nggak usah dipikirin dulu apa yang penting, kurang penting, supporting details, concluding sentence ya, controlling idea, nggak usah. Jadi untuk tahap setelah kita tahu topik yang akan kita deskripsikan, objek yang akan kita deskripsikan, lalu ditulis saja free writing ya. Tulis bebas sampai kita selesai menulis, idenya mengalir saja, yang tulisnya mengalir saja. Lalu outlining ini baru kita outline, kita bikin outline mana yang harus didahulukan, mana yang tengah, mana yang supporting details, mana yang sentence. Lalu setelah itu kita edit tulisan yang di dalam free writing tadi, namanya editing. Jadi setelah kita outlining, kita lihat kembali tulisan yang di free writing tadi, kita lihat apakah bahasanya sudah menggunakan vivid language atau belum. Jadi kalau memang belum pakai vivid language, bisa diedit ya, diedit kembali yang free writing tadi, draft tulisan kita yang pertama tadi, lalu dimasukkan vivid language, precise language-nya juga, apakah imagery-nya sudah vivid atau belum. Apakah kita perlu simile atau metafor? Jadi kalau seandainya perlu ditambahkan, silahkan ditambah. Ini prosesnya diedit. Ya, dan yang terakhir final review. Sudah selesai. Jadi mulai dari topik, free writing, outlining, editing, lalu ke final word hasilnya. Ini contoh juga sebetulnya, contoh script paragraf. Iya, saya lihatkan sebentar. Saya coba lihatkan. Nah, di sini ini tentang Toba Lake Tourism. Nah, di sini ada tidak satu paragraf, ada 3 paragraf di sini. 1, 2, 3, 4, sorry. Ada 4 paragraf dan di sini mendeskripsikan tentang Danau Toba atau Toba Lake. Di sini kita bisa lihat
Danau Toba or Toba Lake is one of the most popular destinations in Indonesia, especially in Medan, North Sumatra. Danau Toba is the largest volcanic lake in Indonesia, even in Southeast Asia. Which make it more special is taken from the Samosir Island, an island that settled in the middle of the lake. And Lake Toba is an area of 1,707 kilometers square. We can say that this is 1,000 kilometers square bigger than Singapore. Besar daripada Singapore. It formed by a gigantic volcanic eruption some 70,000 years ago, and it is probably the largest resurgence caldera on Earth. And Close Samosir or Samosir Island, bla 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 bla. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa memang cara si penulis mendeskripsikan Danau Toba ini memang sesuai data ya, bahwa memang Danau Toba itu largest volcanic lake ini. Di sini juga disebutkan areanya 1000 sekian ini. Nah, di sini mungkin tergantung si penulis sebetulnya. Jadi bagaimana pilihan kata, apakah kita harus menggunakan simile atau metafor di setiap tulisan deskriptif kita? Jawabannya adalah tidak. Ya, seperti contoh yang ini di Toba Lake ini. Pada paragraf pertama dia tidak menggunakan yang namanya simile atau metafor. Jadi di sini dia hanya mendeskripsikan secara jelas bahwa Toba Lake itu adalah one of the most popular destinations in Indonesia. Apakah itu cukup, ma'am? Cukup. Jadi kadar cukup atau tidak cukup, perlu atau tidak perlu kita gunakan simile, metafor atau bahasa yang memang vivid tadi, vivid language, itu tergantung porsi. Ya, jadi tidak harus di setiap kalimat kita itu ada yang namanya simile. Ada memang kata-kata khusus yang sangat deskriptif sekali. Tidak juga begitu. Jadi menulislah sesuai dengan porsi dan kesesuaian apa yang ingin kita sampaikan. Tergantung topik sentence atau key controlling idea yang ingin kita elaborasi ya. Jadi yang Mem sampaikan tadi itu tidak harus selalu, tapi sesuai dengan porsi dan situasi. Nanti bisa dibaca lebih. Atau beda penulis ini juga bisa beda cara menulis Toba Lake-nya ya, Toba Lake-nya. Atau mungkin saya bisa menjelaskan bahwa Danau Toba ini adalah danau terindah yang pernah saya lihat ya. Dia terhampar seperti apa begitu ya. Lalu saya ibaratkan dengan sebuah objek lain, juga boleh, tidak masalah. Jadi hal tersebut tergantung cara kita menulis, itu tergantung gaya dan ide apa yang ingin kita sampaikan. Jadi kata kuncinya harus sesuai porsi, tapi tetap deskriptif paragraf ini bahasanya memang harus yang vivid language, precise language. Dan dia memberikan gambaran, itu yang paling penting. Gambaran yang jelas tentang apa yang ingin kita sampaikan kepada si pembaca. Oke, kita lanjut. Jadi paragraf yang kedua yaitu naratif paragraf. Apa itu naratif paragraf? Here you can see that what is narrative paragraph. Naratif paragraf ini dia lebih kepada storytelling ya, beda dengan deskriptif tadi. Jadi kalau deskriptif tadi lebih ke shows, kalau naratif paragraf dia lebih ke telling a story. Jadi telling a story ini juga ada dua, bisa dilihat di sini. Jadi storytelling itu bisa yang memang betul-betul cerita true story, cerita yang betul-betul, atau fiction ya, cerita fiksi. Jadi bisa true story, fiksi. Ini ciri-ciri dari naratif paragraf. Biasanya dia lebih ke personal, tone-nya itu lebih personal dan often autobiographical, biografi ya, storytelling. Jadi lebih seperti kita menceritakan unforgettable experience. Di saat si penulis menulis experience-nya itu kan lebih kepada personal. Jadi mostly personal, tapi tidak jarang ada juga yang not that personal ya. Tapi mostly itu personal.
karena dia based on experience. Jadi naratif ini memang story, yang namanya storytelling itu pasti dia sudah happen, just like an experience, seperti pengalaman. Lalu naratif paragraf itu contains action, dialogue, or humor. Bisa mengandung action, bisa berupa dialog, juga bisa berisikan humor. Ya, tapi not always. Okay, it depends on the appropriateness of your writing, idea yang ingin dijelaskan dan develop itu seperti apa. Jadi tergantung pada kesesuaian dan konteks kita tulis dan apa yang ingin kita sampaikan. Jadi tak selamanya, nanti jangan dipikir bahwa naratif paragraf itu harus ada humor, enggak ya. Jadi tidak harus, but it could contain humor. It could be in dialogue ya. Bisa berupa dialog. Dialog yang ditampilkan lalu diceritakan atau action. Dan selanjutnya naratif paragraf itu dia biasanya elaborates detail. Jadi detail-detail itu penting. Jadi detail seperti kapan kejadian itu terjadi, bagaimana ia terjadi, pada saat apa dia terjadi, apa hal-hal yang membuat ia terjadi, dan hal-hal detail seperti itu biasanya dielaborasi di dalam paragraf naratif. Seperti berita di newspapers tentang kejadian kecelakaan atau seperti itu juga biasanya dia mengelaborasi detail. Selanjutnya, narrative story. A story like nature does not require the standard passive sentence stating your main idea, concluding sentence. Concluding, I'm sorry, this is not concluding, but this is concluding. I'm gonna fix it. Saya perbaiki ini, concluding sentence. Jadi, bentukan dari paragraf atau format paragrafnya ini bebas, cenderung dia bebas. Jadi mungkin bisa dilihat juga saat kita membaca newspaper tentang kecelakaan, tentang sebuah kecelakaan. Di sana kadang bahkan satu paragraf itu cuma 2 sentences ya, atau dia tidak mementingkan apa sih main idenya, apa sih topik sentence-nya, loh kok ini nggak ada supporting details-nya, terus udah di enter lagi, terus bentukan paragraf baru lagi, ternyata supporting idenya di tengah-tengah setelah itu, atau mungkin concluding idenya tidak ada. Jadi di sini bisa dilihat bahwa memang features of narrative paragraph itu dia tends to be like nature, jadi dia lebih natural, lebih flexible, dan dia tidak really acquire the standard thesis statement seperti yang kita pelajari kemarin. Kalau dia memang tulisannya bukan tulisan akademis ya, namun beda halnya jika nanti mahasiswanya menulis secara akademis. Saat kita dalam konteks akademis menulis, tentu kita harus memperhatikan kaidah-kaidah di dalam penulisan itu sendiri. Itu harus ada topic sentence, supporting details, dan juga harus punya concluding sentence-nya. Jadi 3 komponen pokok dalam paragraf wajib ada. Di konteks yang sebutkan tadi, yang likes nature ini, dia lebih kepada not in academic setting. Selanjutnya, typically written in the first person. Jadi biasanya orang yang menulis paragraf naratif ini akan menempatkan dirinya sebagai first person, ya, first person, bukan second person. Narrative elements. Selanjutnya, narrative elements di sini ada 3. Yang pertama, unfold over time, chronological order, use flashback when appropriate. Jadi kita boleh nulisnya flashback, tapi itu tidak sebuah keharusan. Jadi saat kita menulis naratif itu, kita boleh chronological ordernya boleh flashback. Jadi boleh alurnya maju ataupun mundur, terserah. Yang penting ada chronological order, ya, ada chronological ordernya. Karena apa? Hal ini menjadi penting, menjadi elemen dalam naratif, karena seperti yang disebutkan tadi, bahwa memang di dalam naratif ya penting, detail-detail itu adalah penting, informasi tentang apa yang kita, seperti menceritakan sebuah kejadian kecelakaan. Kecelakaan itu tentu kapan, di mana,
pada jam berapa, dan detail-detail seperti itu dia sangat lalu saat dia kecelakaan, ada orang nggak misalnya gitu kan, atau ada yang melihatkah, dan hal-hal detail kecil seperti itu akan menjadi sangat informatif sekali di dalam tulisan naratif. Yang poin kedua, elemen naratif adalah display emotions and anecdotes. Ya, jadi ada emotion, tidak hanya deskriptif tapi juga naratif ini ada emotionnya. Yang ketiga adalah center of events. Jadi sama ya, seperti yang Mem sebutkan, center of events-nya, kejadian-kejadian pentingnya itu dijelaskan. Jangan sampai terjadi, jangan sampai saking fokusnya untuk menceritakan chronological order dari sebuah kejadian kecelakaan, lalu kita lupa event pentingnya pada kecelakaan itu, apakah orang ini selamat atau tidak, atau bagaimana gitu ya. Jadi ide atau kejadian-kejadian penting yang ingin kita sampaikan jangan sampaikan hanya karena, tapi bukan berarti detail itu tidak penting. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan apa yang ingin kita. Developing your narrative paragraph, ini cara kita mengembangkan paragraf naratif. Yang pertama di sini suggestionnya adalah select an appropriate experience. Jadi experience apa yang, pengalaman apa yang ingin kita ceritakan kan. Lalu decide on details, no need to include every detail. Be sure that the details have purpose. I'm sorry, this is mistyping. Sorry ya, saya salah tulis tadi. Details, details. So this is details. Setelah kita tahu apa yang ingin kita ceritakan, kejadian mana atau pengalaman mana, lalu kita decide detailsnya. And no need to include every detail, but be sure that the details have purpose. Jadi tidak harus semua detail harus kita ceritakan. Jadi kadang kita menulis itu terbatas, apalagi kalau menulis di dalam ujian atau menulis dalam konteks akademik, di mana waktunya ada batasan, page-nya ada batasan, kata-katanya ada jumlah batasan. Jadi just make sure that yang details yang kita pilih itu ada tujuan dan dia penting ya. Apa untuk center events-nya tadi, jadi jangan sampai center events-nya hilang, dan tidak perlu semua details dimasukkan, disesuaikan saja mana yang sentral-sentralnya saja. Dan yang ketiga, setelah kita deciding on details, detail apa yang ingin kita masukkan, lalu kita organize a narration, kita tulis narasinya. Yang terakhir, guiding your reader's interpretation of the experience, plot, outline, survey events. Jadi plotnya bagaimana, maju, mundur, ya terserah mau flashback atau bagaimana. Itu tergantung si writernya. Oke, kita masuk ke yang ketiga, yaitu jenis yang ketiga, expository paragraph. Apa itu expository paragraph? Saya rasa juga sudah jelas mahasiswanya. Mahasiswa MEM sudah paham karena kemarin sudah kita bahas mengenai developing a paragraph through exposition. Di sini hanya flashback sedikit what expository paragraph actually is. So the first expository paragraph itself itu memberikan informasi. Jadi tulisan expository ini dia memberikan informasi, menjelaskan mengapa atau kenapa, dan mengklarifikasi sebuah proses. Jadi menceritakan sebuah proses, memberikan informasi, menjelaskan, atau mendefinisikan sebuah konsep. Jadi saat kita ingin memberikan informasi, kita akan menulis expository. Tapi tidak selamanya informasi ini harus expository sebetulnya. Ya. Jadi seperti description itu kita juga memberi informasi. Ya. Naratif kita juga memberikan informasi. Cuman dia di sini expository ini kita nanti bedanya apa, nanti insyaallah yang menjelaskan setelah slide. He explain why or how, clarify a process, or define a concept. Nah, using linking words to help readers follow the ideas, ya. Dan untuk membantu kita menulis expository ini, jangan lupa use linking words, ya, kata-kata penghubung. Readers follow the ideas.
Dan untuk diketahui bahwa expository paragraph ini merupakan jenis writing yang mostly needed by students. Jadi apalagi mahasiswa seperti mahasiswa MEM ini berada di bangku perkuliahan, expository paragraph ini sangat dibutuhkan seperti saat menulis paper, saat menulis tesis, proposal. Jenis paragraf yang akan dipakai adalah jenis expository. Oke, ini adalah features of expository paragraph. First is follows logical order. Yang kedua adalah one topic and then unity. Jadi 3 hal ini harus diperhatikan saat kita menulis expository. Jadi follows logical order. Ini maksudnya tulisan-tulisan kita jika dia berupa analisis tentu harus logik. Jadi jangan sampai logikanya terbalik saat kita ingin menyampaikan suatu proses. Contoh, menyampaikan suatu proses dari ada 7 langkah, contoh, ada 7 langkah yang harus dilalui dan langkah itu harus mengikuti logical order-nya, ya. Jadi jangan sampai yang 5 duluan baru 1 atau 1 dulu setelah itu langsung ke 7 begitu. Jadi kan langkah-langkah yang memang harus mengikuti ordernya itu harus diperhatikan expository. Dan untuk expository paragraph kita harus fokus ke one topic. One topic yang akan kita jelaskan itu kita elaborasi dengan hal-hal yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi harus ada 3 komponen paragraf itu sendiri. Yang pertama topic sentence, yang kedua supporting sentence, dan yang ketiga adalah concluding sentence. This menjadi suatu kesatuan yang komprehensif yang bisa dipahami dan make sense. Satu kesatuan yang making sense itu kita namakan dengan unit. Expository writing glossary, glossary-nya concluding all transitional sentence, concrete details, context, interesting creating device, major support, citation, statements of organization, topic sentence, transition. Jadi ini adalah hal-hal atau glossary yang memang harus diperhatikan saat kita menulis expository paragraph, ya, transitional sentence-nya. Jadi dengan penggunaan transitional sentence ini akan membantu kita membentuk yang namanya cohesion and coherence yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya, bahwa dalam menulis itu harus dalam satu kesatuan yang kohesif, coherence, ya. Dan untuk mendapatkan suatu kesatuan yang komprehensif dan logical tadi, kita bisa dibantu dengan penggunaan transitional words, transitional sentence, context, ya, quotation. Jadi kita juga boleh pakai quotation. Quotation ini biasanya boleh dipakai untuk pembuka atau untuk pensupport ide kita, atau bisa ditempatkan di akhir. Jadi tergantung konteks kita menulis. Jadi ada kadang kita butuh menulis mengutip sesuatu itu di awal, atau kita di akhir, atau di tengah. Jadi tergantung keperluan, ya. Statement of organization, topic sentence, and transition. Semua ini sudah kita bahas sebelumnya di pertemuan yang lalu, previous meetings. And this is the guidelines for expository essay writing. Guidelines-nya, introductory paragraph. Jadi kita pilih, ini kalau essay ini, ya. Jadi essay ini lebih dari 1 paragraf, more than 1 paragraph. Sebetulnya ini belum masuk ke ranah kita karena kita baru fokus ke paragraf saja. Jadi dalam essay writing yang berbentuk expository, jenis expository ini, jadi ada introductory paragraph. Apa ya, ini hanya untuk sekedar diketahui saja. Jadi dalam satu essay itu dia ada introductory paragraph, isinya itu thesis statement, pakai hook jika diperlukan, statements of organization, concluding or transitional sentence sebelum masuk ke body paragraph. Jadi body paragraph ini ada body paragraph 1, 2, 3. Dan lalu ada yang namanya concluding paragraph. Jadi dalam satu essay itu, saat kita menulis essay, harus ada 3 ini, ya. Introductory paragraph, body paragraph, dan concluding paragraph. Avoid this in your formal expository writing. Dan ini hal-hal yang sering dilupakan oleh mahasiswa, ya, saat menulis skripsi juga. Sangat sering saat
menguji munaphasah atau menguji skripsi, di tulisan-tulisan mereka itu cenderung tidak formal. Jadi tolong dihindari saat kita menulis dalam konteks yang formal, kita hindari first and second person ini, ya. Jadi seperti kalau kita meneliti, berarti kita adalah seorang peneliti posisinya. Jadi hindarilah kita menggunakan first person, I, ya. Seharusnya apa kita tulis? Jadi seharusnya kita bisa menempatkan diri kita sebagai the researcher, ya, the researcher. The researcher itu orang ketiga tunggal, ya, the researcher. Kalau dia sendiri, kalau dia lebih dari satu, the researchers, pakai s. Jadi bukan first atau second person, tapi orang ketiga, third, ya, third person yang dan yang harus dihindari yang kedua itu constructions. Jadi saat kita menulis don't dengan apostrof T, D-O-N apostrof and then T, don't untuk do not, itu sebisa mungkin dihindari. Jadi dalam formal writing tulis lengkap saja do not, ya, bukan don't, bukan doesn't, tapi does not, seperti itu. Bukan I terus ada apostrof di atasnya lalu VE, I've, tapi tulis saja I have, seperti itu. Yang ketiga, hindari penggunaan colloquialism dan slang, jadi bahasa-bahasa yang tidak formal tolong dihindari. Dan yang keempat, avoid passive voice. Jadi passive voice ini bisa digunakan sebetulnya, tapi jangan kebanyakan tulisan kita itu passive voice semua. Jadi usahakan mostly use, jadi lebih banyak kita menggunakan active voice. Jadi yang artinya di, ter, saya, yang awalan di atau ter itu, yang passive voice itu dihindari dan sebaiknya menggunakan active voice. Jadi kalau seperti bermain, dipermainkan, termainkan, jadi usahakan pakai memainkan. Yang diatur kalimatnya dengan menggunakan active voice tadi. Yang kelima, is-ing verbs. She is helping. Jadi untuk expository, untuk menyatakan sebuah konsep contoh atau analisis. Jadi hindari kita penggunaan kata kerja yang ditambah dengan ing. Jadi langsung saja nulisnya, nggak usah pakai nih, ya, continuous yang pakai. Yang keenam, actual word, quote. Actual word, jadi kalau kita mengutip tulisan seseorang, jangan pakai kata I quote. Jadi in this quote lalu ditulis quote. Jadi maksudnya yang dihindari di sini bukan membuat kutipan. Kutipan itu boleh. Yang tidak boleh itu memakai kata-kata yang memang lugas seperti ini. In this quote, a quote begitu. Jadi kurang jadinya. Yang 7, checking quotes juga. Dan yang ke-8, writing numbers less than 100. Ya, better spell them out. Jadi lebih baik dituliskan saja. Less than 100, better spell them out. Do not write in numbers. Jadi maksudnya jangan tulis nomornya, tapi tulis dengan angka. Alhamdulillah ini yang terakhir, jenis paragraf yang terakhir, yaitu persuasif dan argumentatif paragraf. Persuasif dan argumentatif paragraf ini sengaja disatukan. What is narrative paragraph? Kalau tadi naratif paragraf, naratif ya, saya salah ini, saya mengcopy slide sebelumnya. Bukan what is narrative. What is persuasive? Persuasive and argumentative paragraph. Ya. Jadi persuasif dan argumentatif. Persuasif ini adalah tulisan kita yang bertujuan untuk membujuk atau membuat readers itu tertarik. Jadi ada bahasa-bahasa yang merayu, yang menarik orang untuk mengikuti apa yang kita tuliskan itu. Jadi lebih tertarik, jadi bahasanya lebih persuasif, lebih membujuk seperti itu. Contohnya seperti tulisan-tulisan iklan itu dia akan membujuk. Jadi sifatnya itu persuasif. Atau ingin mengconvince seseorang, ingin membuat seseorang percaya terhadap
analisis kita. Saat kita menulis sebuah analisis atau kita menulis sesuatu yang penting untuk diketahui halayak ramai, lalu kita ingin para pembaca itu percaya dengan apa yang kita tuliskan, itu bahasa yang digunakan harusnya persuasif. Dan untuk argumentatif, sama-sama persuasif sebetulnya, cuma dia lebih ke argue, ya. Jadi ada kombinasi dari evidence. Evidence ini bukti. Jadi bukti yang masuk akal, bukti dan hal-hal yang reasonable, yang masuk akal. Jadi tidak hanya mempersuade, tidak hanya merayu bahasanya, tapi juga dikombinasikan dengan evidence. Itu beda persuasif dan makanya di sini tidak dipisah, ya. Jadi persuasif dan argumentatif paragraf ini saya saja. Argument is the most effective method to persuade the reader. Jadi untuk argumentatif paragraf ini di sini bisa dibaca arguments is the most effective method. Jadi metode yang paling efektif untuk membuat seseorang percaya terhadap rayuan kita, rayuan tulisan kita atau rayuan untuk pembaca itu adalah dengan menulis argumentatif. Jadi bahasanya persuasif lalu diikuti dengan bukti-bukti yang masuk akal untuk mensupport. Itu saja. Cara-caranya, cara menulisnya sama saja, ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Tetap ada topic sentence, supporting details, supporting sentences, conclusion sentence, dan lain-lain. Oke, untuk writing process, jadi saat kita menulis, belum selesai nih tulisannya, saat kita menulis dan belum selesai, belum siap menulisnya, tolong diperhatikan audiensnya siapa. Jadi kira-kira yang akan mendengarkan, kira-kira yang akan membaca tulisan kita ini siapa. Lalu kita sesuaikan tulisan kita itu tone-nya itu, tone yang poin kedua ini harus disesuaikan dengan si audience tadi juga, ya. Audience expectation juga bisa disesuaikan, tapi tidak harus, ya. Maksudnya audience expectation ini kalau bahasanya memang lebih ke argumentatif, jadi persuasif argumentatif gitu. Jenis paragrafnya kita yang ingin mengajak mereka untuk percaya, berarti kita ekspektasinya dari kita, jadi audiensnya itu untuk memfollow kita, ya. Jadi audience expectationnya bisa disesuaikan, tergantung sebetulnya ini dengan si penulis, ya, penulis maunya apa. Tujuan jangan sampai lupa. Jadi saat kita menulis jangan sampai keluar dari tujuan atau keluar dari ide pokok yang ingin kita sampaikan, ya. Lalu saat kita menulis selalu hubungkan. Jadi kalau kita ada supporting details, kalimat-kalimat pendukung ide yang akan kita sampaikan ini tetap harus dalam konteks mendukung tujuannya, ya. Tujuan kita nulis itu apa? Jadi seperti dikaitkan kepada si topik sentence-nya. Nah, di sini untuk writing process bisa dilihat stage-nya. Jadi di sini saya tambahkan ada 3 stages. Stage pertama adalah pre-writing, stage kedua outlining, dan stage ketiga adalah writing and revising drafts. Untuk pre-writing ini bisa choosing and narrowing a topic, pilih topiknya lalu dipersempit, brainstorming, dibuat list pointnya, getting paid, tentukan mana, setelah kita listing kita tentukan mana yang sesuai, ya, untuk topik kita. Terus pre-writing ditulis saja, bebas saja nulisnya dulu, lalu nanti baru dikelompok-kelompokkan atau clustering. Lalu stage yang kedua outlining, ini adalah brainstorming by listing. Jadi ini hal-hal yang bisa diterapkan saat kita menulis, ya, sebelum dan saat kita menulis. Outlining, brainstorming by listing. Jadi kita brainstorm, lalu kita list, kita buat list-listnya, ide-idenya apa. Grouping, kita kelompokkan ide-idenya yang sama apa, bisa dikelompok-kelompokkan. Lalu writing the topic sentence, tulis topic sentence-nya, ya. Topic sentence kita apa. Jadi ini cara yang selanjutnya bisa, ya. Jadi kalau di pre-writing nggak perlu dulu topik sentence-nya. Jadi lalu saat outlining baru kita tentukan dengan melihat ide-ide yang kita punya, kira-kira apa ya topik sentence atau main idea-nya ini di apa ya bagusnya, seperti itu. Jadi caranya di list dulu ide-idenya apa saja, lalu dikelompokkan.
mana yang kira-kira bisa dikelompokkan dan ide-idenya hampir sama atau sama sejalan, lalu dibikinkan, ditulis topik sentence-nya. Jadi topik sentence-nya ini. Lalu setelah ditulis topik sentence-nya, baru dilakukan simple outline. Dan stage yang terakhir yaitu writing and revising drafts. Writing the first rough draft. Tulis dulu draft kasarnya apa ya, lalu di revise, edit, proofreading, editing, diedit, second draft, dicek grammarnya, dicek mechanical errorsnya, spellingnya, punctuationnya dicek. Itu mechanical errors ini maksudnya punctuation, spelling, titik komanya itu ya punctuation. Dan yang terakhir adalah writing the final copy, baru kita tulis yang akhir. Ya. Boleh stage ini langsung, tapi untuk yang sudah advanced writer, biasanya dia bisa langsung nulis tanpa melalui stage 1, tanpa melalui stage yang berurutan ini. Ya, bisa langsung topiknya lalu dia tulis, langsung jadi. Tapi untuk pemula bagusnya dipraktekkan ini stages or the process of writing. Oke. Untuk selanjutnya final testnya silahkan ditulis masing-masing mahasiswa MEM. Jadi penjelasan yang tadi sudah selesai ya, maksudnya untuk tipe-tipe paragraf sudah selesai. Dan final testnya adalah silahkan ditulis 4 paragraf. 1 paragraf untuk deskriptif, 1 paragraf untuk naratif, 1 paragraf expository, dan 1 paragraf persuasif atau argumentatif. Ya. Silahkan ditulis. Jadi ada 4 paragraf. Nanti tidak usah dan jangan, karena tidak akan saya nilai. Ya. Jadi tulis saja. Contoh untuk deskriptif paragraf cukup 1 paragraf saja. Ya. Jangan dilebihkan 2 paragraf. Cukup 1 saja. 1 paragraf untuk deskriptif, 1 paragraf naratif, 1 paragraf expository, dan 1 paragraf persuasif atau argumentatif. Ya, silakan. Jadi ada 4 paragraf. Dan untuk topik-topiknya atau tema apa yang harus ditulis bebas ya. Jadi untuk deskriptif silahkan nanti ditentukan topiknya apa untuk setiap orang. Jadi tiap orang beda-beda pasti ya. Kerjanya sendiri-sendiri. Jadi deskriptif paragraf 1 topik, naratif paragraf 1 topik, expository 1 topik, persuasif 1 topik. Kalau ingin disamakan topiknya juga tidak masalah ya, tapi kalau ingin berbeda-beda, deskriptif beda, naratif beda, expository beda, juga tidak masalah. Tapi kalau mau 1 topik, contohnya classroom topiknya, dibikin deskriptif, lalu dibikin naratif, dibikin expository, boleh-boleh saja. Jadi kalau contohnya classroom, yang 1 topik, misalnya kalian pilih 1 topik, deskriptif paragrafnya dijelaskan keadaan kelas, lalu untuk naratifnya pengalaman di dalam kelas, expository paragrafnya nanti bisa konsep-konsep untuk membuat kelas yang nyaman, bisa langkah-langkah untuk mengatur atau prosedur membuat kelas nyaman, mungkin contoh ya, boleh seperti itu. Atau boleh juga seperti yang saya sebutkan tadi, jadi deskriptif beda topiknya, naratif juga beda lagi topiknya, expository juga beda, yang terakhir juga. Jadi silahkan. Jadi ini adalah soal final testnya. Nah, kelasnya menulis berarti ujiannya harus menulis, dan waktunya tidak 1 hari, nanti akan saya umumkan di Google Classroom juga untuk due time atau deadline pengumuman final test ini. That is all my explanation. Sekian penjelasan saya mengenai materi terakhir kita ini. Jika masih ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan, nanti silahkan dijapri saja saya. Insya Allah akan saya jawab. Thank you so much for listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.